Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur pada kesempatan subuh hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah SWT untuk beribadah kepadanya. Dan alhamdulillah di antara kita tadi bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, sholat 2 rakaat fajar, bahkan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini semua karena rahmat dari Allah. Maka Allah SWT berkata, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Seandainya bukan karena rahmat dari Allah, mungkin Anda semua atau kalian semua bakalan mengikuti jalan-jalan setan. Jadi kalau bukan karena rahmat, mungkin saat ini kita tidak sedang beribadah. Saat ini kita sedang maksiat atau mungkin apa gitulah. Intinya tidak beribadah. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita syukuri bahwa kita dibangkitkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah dari tidur kita untuk kembali beribadah kepadanya. Bahkan kita niat tidur juga karena ibadah kepada Allah SWT. Bagi tidurnya ibadah, bangunnya juga ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin hadirat, insyaallah pada kajian kali ini saya akan sampaikan salah satu dari tarikh tasyri'. Tarikh itu sejarah, tasyri' itu pensyariatan. Bahasa orang-orang kampus legislasi. Legislasi. Pensyariatan. Kapan ditetapkannya suatu syariat? Kapan ditetapkannya suatu hukum? Bagaimana? Kapan dan bagaimana ditetapkannya suatu hukum? Nah, yang akan kita ambil pada kesempatan ini adalah tarikh tasyri' salat. Sejarah legislasi salat. Ada sejarah legislasi kayak orang kampus saya. Sejarah pensyariatan puasa ada, sejarah pensyariatan haji umroh ada, sejarah pensyariatan ibadah korban itu ada. Walaupun sebelum-sebelumnya sudah ada ibadah-ibadah dengan pola dan model seperti itu di zaman-zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada. Nah, cuman di zaman Nabi Muhammad ini lebih disempurnakan. Tapi penyempurnaannya juga tidak langsung grup gitu, enggak. Butuh butuh step, butuh waktu, butuh langkah gitu. Sebagai contoh, pensyariatan haramnya homer, minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Walaupun saat di zaman Rasul nggak ada narkoba, narkotik, cimeng atau apa gitu, nggak ada.
yang ada ya cuman khamr, minuman keras gitu. Itu ternyata stepnya itu tidak langsung haram gitu, enggak, ada stepnya, ada langkahnya. Awal-awal pada masa Rasulullah SAW itu masih awal-awal diutus, itu orang-orang Quraisy atau orang-orang yang berada di Makkah saat itu masih suka minum minuman keras. Itu menjadi kebiasaan mereka. Hanya orang-orang tertentu yang paham tentang kesehatan, paham tentang kedamaian, paham tentang ketenangan, mereka tidak minum minuman keras. Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga akhir hayat beliau tidak pernah ada minum minuman keras, nggak pernah melakukan itu. Sebelum beliau diangkat jadi nabi pun tidak melakukan itu. Nah, Allah SWT menyelamatkan sosok nabi kita ini sejak beliau lahir. Sejak beliau dilahirkan ke dunia ini sudah diselamatkan. Jadi tidak ada maksiat dari dalam diri Rasulullah SAW sekecil apapun, setitik apapun. Makanya kemudian Rasulullah disebut dengan orang yang maksum gitu. Nah, awal mulanya minuman keras itu masih menjadi tradisi buat mereka. Akhirnya mereka bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan minuman keras? Yas'alunaka 'anil khamr. Mereka bertanya tentang khamr. Khamr itu apa kalau dalam Islam? Mereka sudah mulai bertanya awal-awal gitu. Enggak ada pengharaman di situ. Akhirnya Allah memberikan jawaban lewat Rasulullah SAW dengan wahyu yang Allah turunkan bahwa khamr itu ada kebaikannya, tapi lebih banyak madharatnya. Gitu. Oh gitu ya. Akhirnya orang tergambar dalam pikirannya. Oh iya ya, khamr tuh banyak madharatnya. Engko nek aku pas mabuk, aku nggawa gaman, nggawa lading, terus bocahku ning sampingku, repot kan. Bahkan apapun ngitung duit yo payah, siji dadi loro dadi 5 dan lain sebagainya. Banyak sekali madharat yang ada di dalam khamr gitu. Walaupun ada manfaatnya. Yang kemudian kalau orang hari ini mengambil manfaat khamr, salah satunya adalah untuk pensterilan obat. Nah, salah satunya itu, tapi itu kajian lainnya, kajian fikih yang lain. Itu yang pertama, Pak. Jadi sebatas pewacanaan bahwasanya khamr itu layak ditanyakan. Apa kebaikannya, apa keburukannya? Dan jawaban Allah adalah keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah SWT kemudian menurunkan ayat kepada Rasulnya dan disampaikan kepada para sahabat semuanya, kalian itu kalau sedang mau sholat, jangan sholat dalam kondisi mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara. Kalian kalau mau sholat, ojo ngantek dalam kondisi mabuk. Akhirnya mereka mikir, oh iya, nek aku ngombe saiki, setelah ini mau sholat, nanti sholatku nggak konsen. Nanti sholatku maca maca surat Qul ya ayyuhal kafirun ngantek ping 16 ora balik-balik ya kan, ra wis-wis gitu kan, bolak-balik bingung, padahal cuman 6 ayat. Baca surat Al-Kautsar ngantek muter sana sini, waduh bingung, padahal cuman 3 ayat. Itu akhirnya mereka mulai mulai berpikir lebih keras lagi. Oh iya ya, ternyata nek aku sholat dalam kondisi mabuk itu sholatku jadi berantakan. Sampai kemudian yang ketiga, Allah turunkan ayat tentang khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitani fajtanibuh. Begitu. Khamr itu, minuman keras itu barang najis. Barang najis, gak oleh disentuh, gak oleh dideket-deketin, jangan diminum. Fajtanibuh, jauhilah. Syukran, terima kasih. Jauhilah, maka jauhilah. Itu artinya, oh iya, udah. Orang-orang yang ngerti betul tentang khamr, orang-orang yang ngerti betul tentang Islam, yang sudah dibentuk oleh Allah dan Rasulnya cara fikir yang baik, akhirnya apa? Mereka betul-betul menjauhi khamr. Begitu. Itu namanya tarikh. Tarikh itu sejarah. Tarikh tasyri', sejarah pensyariatan sesuatu. Entah itu kehalalannya, entah itu tata caranya, entah itu keharamannya, entah itu besar sedikitnya, entah itu banyak dan sedikitnya, entah itu jenisnya, itu ada.
Jadi berbagai macam cara atau berbagai macam tarikh tasyri', sejarah tentang pensyariatan. Nah, sekarang kita akan coba kaji tentang sejarah pensyariatan sholat. Ada 7 poin. Ada 7 poin. Poin pertama, sholat itu sebenarnya sudah dikenal sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sholat itu sudah dikenal sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu. Cuman tata caranya bagaimana? Ada yang sholatnya 50 kali, ada yang sholatnya malam hari, ada yang sholatnya pagi hari. Enggak disebutkan secara teknis. Di zaman Nabi Muhammad tidak disebutkan secara teknis. Tapi intinya nabi-nabi sebelumnya sudah melaksanakan sholat. Sujudnya gimana kita belum ngerti, rukuknya gimana kita nggak ngerti, apakah ada takbiratul ikramnya kita juga nggak ngerti. Tapi ada sholat di tengah-tengah mereka. Dan Allah mengajarkan kepada mereka. Itu bagian dari wahyu Allah. Nah, cuman saya tidak mengerti ada hadis atau tidaknya. Karena kalau ada kita sampaikan. Tapi intinya saya tidak mengerti. Cuman secara prinsip bahwa sholat sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah ada. Nah, cuman terjadi penyelewengan. Saat Nabi SAW itu sebelum jadi Nabi, orang-orang kafir Quraisy itu nek sholat di depan Ka'bah itu sholatnya karo dangdutan, Mas TV, karo goyang-goyang renor ini, waduh. Bukan cuman sebatas goyang renor ini, tapi juga mereka bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi. Sholatnya karo nyanyi-nyanyi, sholatnya karo siul-siul. Kok gitu? Jadi tujuan sholat itu adalah berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mentakdirkan segala sesuatu. Jadi mereka menari-nari, goyang pinggul, goyang sana sini gitu kan. Terus siul-siul gitu. Bukan cuma itu, Pak. Sholat mereka dengan cara bertelanjang. Sholat mereka dengan cara bertelanjang. Apa kata Allah SWT? Menceritakan sholat yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul atau menjadi Nabi. Apa kata Allah? Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiya fazuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Sholat mereka di depan Baitul Haram, di depan di depan Ka'bah. Mereka ada Ka'bah, di depan Ka'bah itu sholatnya menari-nari, bersiul-siul, bergoyang-goyang dalam kondisi telanjang. Gitu. Di samping kanan kiri, di berbagai macam pojok-pojok Ka'bah itu dikasih berhala-berhala yang mereka anggap soleh, yang mereka anggap sebagai wasilah agar sampai kepada Tuhan. Hubal, Lata, Mana, terus Lata, Mana dan Uzza, ya kan? Itu ditaruh di pojokan Ka'bah itu, dinding Ka'bah. Ada yang ke Hubal, ada yang ke Lata, ada yang ke ada Lata, Uzza, ada yang ke Manat gitu kan. Manat, Uzza, Lata, Hubal. Ada yang begitu. Oh, saya ke Hubal dulu. Kalau ingin yang agak lebih maskulin, Lata. Kalau ada yang ingin lebih agak feminim, Uzza, gitu. Modelnya begitu memang. Dan itu mereka gunakan sebagai tawasul, seakan-akan menjadi fasilitas untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan mereka. Cara sholat mereka begitu. Nah, makanya hal-hal seperti ini ya nyeleweng gitu loh. Hal-hal seperti ini nyeleweng, bahwa manusia membutuhkan ada sosok Tuhan yang mendengarkan keluh kesah mereka, itu manusiawi gitu loh. Maka ada orang ngaku-ngaku ateis, ada orang ngaku-ngaku agnostik itu apa bedanya karo ateis? Nah, ateis itu murni dalam benak dia, hati dia untuk percaya Tuhan itu dilawan, maka dia menghilangkan kepercayaannya kepada Tuhan, itu namanya ateis. Kalau agnostik itu agnostik angel malah nyebut ya. Agnostik itu dia bawahnya ateis. Dia masih ragu antara ada Tuhan dengan tidak ada Tuhan. Tapi pikiran dia mendorong untuk tidak mengadakan Tuhan. Nah, gitu. Itu agnostik.
Banyak loh Pak, ya Allah. Saiki sing apa ngaku-ngaku ateis, ngaku-ngaku agnostik ya toh di televisi dia apa namanya? Di TikTok itu, di YouTube mereka, ya Allah ya Rabbi. Ngakunya ateis tapi setiap kali ngomong nyindir agama Islam lah. Kok kira duwe agama kok nyindir agama gue piye? Nek tiba-tiba tak belah piye ya kan repotan, lucu. Aneh banget. Ngomongnya agnostik, ya kan ragu tentang Tuhan. Ngomongnya kata dia saya ateis gak percaya Tuhan, tapi yang selalu disindir orang Islam, yang selalu disindir hukum-hukum Islam, yang selalu disindir perjuangan Palestina, yang selalu disindir perjuangan orang-orang Islam pada saat ngemoi Starbucks, ngemoi apa wis niki? Apa namanya? Apa? Memboikot. Lagi piye to Mas? Ini kan urusan agama, kenapa kamu nyindir-nyindir saya? Ente agnostik ya sudah biarin aja, terserah sana, nggak usah ngomong tentang kepercayaan kami. Nanti kamu ketularan loh, nah, gitu kan? Nanti kamu ketularan jadi percaya sama Tuhan. Hati-hati itu. Kan kacau kayak gitu itu. Jadi agnostik tuh kayak gitu tuh, ateis tuh kayak gitu tuh. Lah, manusiawinya manusia di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasa masih membutuhkan Tuhan, tapi caranya salah, itu. Caranya salah, makanya disebut dengan masa-masa jahiliyah. Iki piye to menciptakan apa namanya itu patung tapi untuk dijadikan sebagai perantara. Ya kan lucu. Padahal Allah SWT tidak pernah tuli, dan Allah SWT akan senantiasa mendengar doa siapapun. Masya Allah. Itu masa pertama Pak. Masa sebelum syariat sholat disyariatkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebenarnya sholat itu sudah dikenal di masa-masa Nabi sebelumnya, dan juga sholat itu sudah dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy, walaupun orang-orang kafir Quraisy saat itu menggunakan tata cara yang sangat sesat, tata cara yang sangat salah. Bahkan cara mereka untuk sholat adalah bersul-sul, bernyanyi-nyanyi, bergoyang-goyang dalam kondisi telanjang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baru kemudian Rasulullah diutus. Diutus umur 40 tahun. Tapi saat Rasulullah SAW diutus umur 40 tahun itu, apakah kemudian Rasulullah SAW langsung wajib sholat? Ya enggak juga. Di zaman itu apakah ada sholat? Ada, tapi apakah saat itu wajib sholat untuk para sahabatnya? Belum. Untuk orang-orang mukmin dan muslim saat itu ya belum juga. Cuman Rasulullah itu sholat gitu loh, mengikuti tata cara sholatnya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya, atau nabi-nabi setelahnya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Begitu. Apa kata Allah SWT menerangkan ini kepada kita? Wasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Tujuan untuk melaksanakan sholat itu adalah untuk bertasbih kepada Allah. Tujuannya adalah untuk bertobat kepada Allah. Tujuannya adalah untuk beristighfar kepada Allah, minta ampunan gitu. Karena itu kebutuhan manusiawi dan kebutuhan Nabi SAW untuk senantiasa dekat kepada Allah. Tuh. Belum disyariatkan sholat, tapi sudah ada sholat pada zaman Nabi saat Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi. Aisyah istri Nabi SAW itu berkata, Nabi itu kalau sholat pada saat syariat sholat belum disyariatkan seperti sekarang ini, Nabi itu sholatnya 2 rakaat 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Tapi wah kok enteng men ora. Ditambah dengan Nabi itu setiap malam sholat tahajud. Sholat tahajud atau qiyamul lail itu bahkan sudah ada sebelum pensyariatan sholat 5 waktu seperti sekarang. Jadi Nabi itu wajib sholat setiap malam. Gitu. Oke, mari kita cek hadisnya. Hadis yang berkata bahwa Nabi sholat 2 rakaat adalah hadis dari Siti Aisyah, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, sahih. Apa kata beliau? Furidatis salatu rak'ataini. Dibuat sholat itu awalnya dilaksanakan dengan cara 2 rakaat. Fil hadar was safar. Saat dia dalam kondisi tidak safar, saat dia dalam kondisi tidak perjalanan, 2 rakaat. Dan pada saat dia
dalam kondisi perjalanan. Fa'aqarrat sholatus safar wa zida fi sholatil hadar. Yang kemudian pada masa berikutnya sholat saat kondisi safar 2 rakaat, tapi sholat saat tidak dalam kondisi safar 4 rakaat. Begitu. Kembali. Jadi kembali. Itu nanti. Tapi awalnya sholatnya cukup 2 rakaat walaupun dia dalam kondisi tidak berjalanan, tidak dalam kondisi perjalanan ataupun dalam kondisi perjalanan sama. Tapi nanti di masa berikutnya saat safar 2, saat tidak bersafar 4. Berarti subuh, berarti duhur sama asar nantinya tetap 4, kalau pas safar jadi 2 gitu. Ada jamak, ada qashar, itu nanti. Itu hadis pertama. Kemudian apa yang menunjukkan kalau Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat setiap hari, setiap malam? Apa kata Allah SWT? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hei orang yang sedang dalam kondisi berselimut, sholatlah. Berarti setiap malam Nabi SAW sholat. Gitu. Dan itu kewajiban bagi beliau. Pernah Pak sholat malam pernah merasa nggak sholat malam itu kalau diwajibkan kayak apa gitu? Angel Pak ya, sholat isya wa angel kemudian sholat setengah malam, sholat di pertengahan malam atau sepertiga malam gitu. Ya kan? Auzid alaihi warattilil Quran, setengah malam, pertengahan malam atau sepertiga malam. Pertengahan malam itu ya jam 12-an, pertengahan malam berarti selepasnya. Kan gitu. Lah terus kalau itu wajib awak dhewe bangun pada dino jam 2. Kan gitu. Betapa beratnya kita mungkin ya kan untuk melaksanakan salat. Tapi bagi Nabi itu wajib. Itu sebelum Nabi ditetapkan salat syariat salat 5 kali atau 5 waktu seperti yang sedang kita laksanakan sekarang. Nabi wajib melaksanakan salat malam. Apa kata Allah SWT dalam hal ini? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna. Ini yang tahap ketiga. Nabi SAW diperintahkan untuk sholat malam atau qiyamul lail. Allah SWT berkata, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Allah tahu bahwasanya engkau berdiri kurang dari 2/3 malam atau 1/3 malam. Dan demikian juga orang-orang yang beriman bersamamu melakukan itu. Begitu. Ini menunjukkan kalau Allah SWT memerintahkan kepada Nabi saat itu untuk terus-menerus melaksanakan sholat malam. Bahkan Aisyah untuk untuk mengabarkan kondisi Nabi ini kepada kita, Aisyah itu sampai berkata begini. Qalat Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Aisyah itu menceritakan tentang kewajiban kewajiban salat malam bagi sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu salat malam atau bangun di malam hari untuk melaksanakan salat malam itu sampai kondisi kakinya itu bengkak-bengkak. Hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Gitu. Iki lembayang ki piye, Pak? Lek bayangke kaki bengkak niku piye ya? Lah jenengan dodok napa istilahnya duduk di antara 2 sujud, ya kan? Duduk di antara duduk tawarruk atau duduk tahiyat awal itu kalau sak jam ngono ketok ya wis piye rasane kaya kelangan sikil ngono ya gringgingen kok alot men sikile. Nah ini Nabi SAW saat malam sampai posisi kakinya, sampai kondisi kakinya bengkak-bengkak. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sosok Nabi Muhammad SAW. Itu Pak kondisi atau tasyrik yang ketiga. Sekarang kita masuk tasyrik keempat. Tasyrik atau pensyariatan sholat masa yang keempat. Apa maksudnya? Saat Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kapan? 1 tahun sebelum
Nabi hijrah. 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Nabi diminta untuk Nabi diangkat oleh Allah SWT untuk Isra Mi'raj. Pada saat Isra Mi'raj itulah Nabi SAW diperintahkan melaksanakan sholat 5 waktu. Diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Piye ceritane? Nah, ceritanya panjang sekali, saya baca hadisnya itu panjang banget. Jadi Nabi itu didatangi malaikat. Kemudian Nabi SAW itu mendapati sosok malaikat Jibril dengan bentuk aslinya gitu. Kemudian malaikat Jibril itu membelah dada Nabi SAW mulai dari bawah leher sampai dadanya gitu. Diambil hatinya. Kemudian malaikat Jibril itu membawa baskom. Ora baskom jenengan loh ya. Baskomnya baskom emas. Ya, menerjemahkannya baskom wadah lah. Baskom emas yang isinya adalah cahaya Allah SWT. Dimasukkan ke dalam hati itu dan dikembalikan lagi ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad dikasih kendaraan. Kendaraan ini namanya buruk. Buruk ini lebih kecil dari onta, tapi lebih besar dari onta sing kerdil ini berapa? Keledai. Nah, keledai. Lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari onta. Jenenge apa buruk ya seperti apa gue gak ngerti. Seperti apa gue gak ngerti, para sahabat juga gak ada yang lihat buruk, tapi Rasulullah matur seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW berjalan dengan buruk itu dari dari Makkah ya kan, menuju ke Baitul Maqdis. Itu dalam waktu 1 malam berjalan itu pakai buruk itu. Habis itu begitu sampai di Baitul Maqdis, ternyata Allah ngajak nabinya untuk diangkat. Diangkat kemana? Diangkat ke langit, ke Sidratul Muntaha sana. Wah, langit yang paling ujung, sing tidak ada lagi ciptaan Allah SWT setelah itu gitu. Sidratul Muntaha. Disitulah cerita mulai berkembang. Jadi ada 7 langit itu, setiap langit diketok pintunya sama malaikat Jibril. Kemudian ketika diketuk pintunya sama malaikat Jibril, ada yang jawab salam. Siapa? Saya Jibril. Oh ya. Apakah ada orang bersama kamu wahai malaikat Jibril? Ada. Siapa dia? Muhammad, Nabi Muhammad maksudnya. Oh ya. Apakah dia sudah diangkat oleh Allah? Apakah dia sudah diangkat oleh Allah menjadi rasul? Iya, kata Jibril. Kemudian pintunya dibuka. Didapatilah beberapa nabi. Langit pertama, Nabi Adam. Gitu. Akhirnya malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad untuk memberikan salam kepada kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Muhammad, itu Adam, salim fasallim alaih. Kemudian Nabi SAW memberikan salam kepada Nabi Adam. Kemudian dijawablah oleh Nabi Adam salam tersebut, dan Nabi Adam berkata, sungguh ini adalah kedatangan yang sangat istimewa, kedatangan yang sangat luar biasa. Selamat datang wahai orang yang soleh dan Nabi yang soleh. Gitu. Kata Nabi Adam kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai di langit pertama. Langit pertama kini ngendi Pak yo? Pernah lihat langit pertama Pak? Itu apa ya itu langit pertama? Langit ada berapa? Ada 7. Pernah lihat langit yang kedua? Waduh, belum pernah lihat juga ya. Berarti langit pertama aja nih, segede ini aja kita belum bisa menentukan kayak apa langit pertama itu, belum bisa ya. Itu. Jadi Allah SWT menciptakan langit itu 7 tingkat. Sab'a samawatin tibaqa. Sab'a samawatin tibaqa. Ada 7 langit yang bertingkat-tingkat. Itu langit pertama ada Nabi Adam. Mai lagi ke langit kedua. Persis seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada langit pertama, diketok dulu, kemudian
bertanya siapa Jibril, ini Jibril, apakah kamu bersama teman atau orang lain? Iya. Siapa dia? Nabi Muhammad. Apakah dia sudah diangkat menjadi nabi? Iya, dia sudah diangkat jadi nabi, dia sudah diangkat jadi rasul gitu. Kemudian dibuka, ternyata yang buka adalah seorang nabi. Nah gitu. Nah, nabi ini kemudian dikenalkan sama malaikat Jibril. Nabi Muhammad diminta untuk memberikan salam kepadanya, dijawab. Begitu terus. Langit 2, langit 3, langit 4, Allahu Akbar, langit 5, langit 6. Langit 6 ketemu Nabi Musa. Langit 6 ketemu Nabi Musa. Langit 7 ketemu Nabi Ibrahim. Tuh banget Pak ceritanya. Langit 6 ketemu Nabi Musa, langit 7 ketemu Nabi Ibrahim. Naik lagi sampai Sidratul Muntaha. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Setelah Nabi Muhammad SAW itu berkata kepada Allah, at-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat, ya kan? Kemudian Allah berkata, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam kepada kamu, keselamatan untuk kamu wahai Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah untuk kamu dan juga berkahnya untuk kamu. Kata Allah. Habis itu Nabi berkata kepada Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wahai Allah, tolonglah keselamatan itu untuk aku dan juga untuk kaum muslimin yang soleh-soleh. Gitu. Tolong berikan keselamatan itu untuk kami yang soleh-soleh. Gitu. Itu Pak cerita apa namanya? Bacaan surat itu jenenge tahiyat itu. Yaitu isi dari salah satu isi dari percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala saat Isra Mi'raj. Nah, pada saat itulah Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dalam satu hari 50 kali. 50, Pak. 50. Ora 50. Akhirnya Nabi Muhammad SAW turun seperti ketika beliau naik langit ke-7, langit ke-6. Kali ini dibalikkan, namanya naik kan dari 1 ke 7, ini 7 ke 6. 7 bebas, ketemu sama Nabi Ibrahim lagi, turun lagi ketemu sama Nabi Musa. Lah, ketemu sama Nabi Musa ini banyak menyampaikan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, apa yang diwajibkan Rabbmu kepadamu? Salat 50 kali. Waduh, katanya, gak mungkin iso, balik meneh, minta kepada Rabbmu agar memberikan keringanan atas umatmu. Lah ngopo? Umatku ora pantes, umatku ora tekan, umatku ora iso. Apa meneh umatmu sing cilik-cilik kae gitu. Kayak begitu, Pak. Kayak kita ini, Mas. Kayak kita ini gitu. Hadisnya sahih, Pak. Hadisnya sahih. Saya cerita ini hadis sahih. Saya nggak bisa bacakan Arabnya karena panjang sekali. Ini baru tahap keempat. Gitu kan. Akhirnya Nabi SAW datang kepada Allah SWT, naik lagi. Hai Allah, minta keringanan. Akhirnya di korting 10 kali. Jadi 40. Balik lagi. Sampaikan Nabi Ibrahim bebas lagi. Nabi Musa ngomong lagi. Nabi Musa menyampaikan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Tolonglah minta kepada Allah, minta kepada Rabbmu agar mengurangi, memberikan keringanan kepada umatmu. Enggak kuat umatmu nanti. Datang lagi sampai 30 kali, ya kan? Dari 50 jadi 40 jadi 30. Turun lagi seperti semula sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa masih belum terima. Nabi Musa masih belum terima. Minta lagi kepada Rabbmu, minta dikurangi. Umatmu enggak mampu melakukan itu. Akhirnya naik lagi dari 30 menjadi 20. Turun lagi sampai ke Nabi Musa lagi, minta lagi kepada Rabbmu untuk keringanan atas umatmu. Umatmu nggak mampu melakukan itu. Naik lagi Nabi Muhammad SAW dari 20 turun menjadi 10. Turun menjadi 10. Akhirnya apa? Turun lagi seret sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Musa berkata minta lagi kepada Rabbmu. Dari 20 naik lagi seret turun menjadi 10. Kemudian Nabi Muhammad SAW diminta lagi sama Nabi Musa, minta lagi keringanan kepada sampai dari 10 turun jadi 5. 5 pun Nabi Musa masih berkata, tolonglah minta kepada Rabbmu agar Allah memberikan keringanan kepadamu. Nabi naik lagi, tapi Nabi tidak bisa berkata karena malu. Lah aku wis njaluk ping pira-pira wae, mosok aku ora njaluk meneh, izin.
Malu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pasrah dan menerima. Wah, kok kayaknya lah aku sejaluk ping piro wae lho. Begitu Nabi akan turun, Allah SWT berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, aku telah wajibkan sholat 5 waktu untukmu dan untuk umatmu. Dan aku sudah memberikan keringanan kepada umatmu sebagai rahmatku kepada mereka. Itu. Dan ini sahih hadisnya, Pak. Mungkin cerita ini pernah diceritakan kepada kita dulu, zaman dulu. Sekarang terulang lagi. Ini nggak apa-apa, karena ini bagian dari tasyri' sholat. Bagian dari legislasi sholat. Cara-cara atau waktu atau timing atau stepnya Allah SWT dalam mewajibkan atau mensyariatkan sebuah sholat. Syariat sholat kepada kita. Itu Pak G. Hadisnya pokoknya dawa banget. Hadisnya pokoknya dawa banget. Akhirnya Pak Ikhwatillah, setelah Rasulullah SAW itu diwajibkan sholat yang 5 kali itu, Rasulullah SAW melaksanakan sholat 5 waktu itu dengan menghadap ke arah mana? Baitul Maqdis. Itu dari dulu sholatnya itu masih berkiblat ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Sing saiki lagi digembur-gemburi saya lagi arep direbut harus ceritane rebutan Yahudi Nasrani Islam itu di Masjidil Aqsa itu rebutan. Setiap kadang orang Islam mau sholat Jumat, wah mesti rada angel, nah gitu. Ya begitulah. Karena nasib Masjidil Aqsa merasa dimiliki oleh semua kalangan umat, baik yang Yahudi, Nasrani maupun Islam. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau diurut-urut ya ini milik kaum muslimin. Karena apa? Kaum musliminlah yang meneruskan sejarah para nabi. Nabi Muhammadlah yang meneruskan sejarah para nabi terkait Baitul Maqdis ini. Begitu. Tapi ala kulli hal ya itu akan terus tetap akan terjadi sebagai salah satu ayat dari Allah SWT kepada kita, sebagai salah satu tanda yang sangat istimewa kepada kita. Kata Rasulullah SAW, al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Di mana? Di Syam. Ya, Syam itu di negeri Syam sana, salah satunya di Palestina itu. Di sana akan terus terjadi jihad. Ya, salah satunya yang membuat jihad ini terus berkobar adalah pembagian Masjidil Aqsa yang tidak fair ini, yang tidak adil. Nah, saat itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya saat melaksanakan sholat 5 waktu, arah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Akhirnya ketika beliau sholat ke arah sana, sampai kemudian beliau hijrah, ya kan? Beliau kan Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum hijrah. Jadi setelah turun dari Isra Mi'raj 1 tahun menjelang sampai ke hijrah itu menghadapnya ke arah Baitul Maqdis. Begitu Nabi SAW itu hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi SAW kan, ya Allah, hatiku berat meninggalkan Makkah, hatiku berat meninggalkan Ka'bah. Ya Allah, kan gitu toh. Jadi ada yang ketinggalan banget gitu, ada sesuatu yang ditinggalkan banget oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian dari rasa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti, ya sudah. Sekarang sholatmu jangan diarahkan ke Baitul Maqdis. Kamu memang sudah meninggalkan Makkah, kamu sudah meninggalkan Ka'bah yang kamu suka melaksanakan berbagai macam ibadah di situ. Mulai sekarang, ketika kamu sudah pindah ke Madinah ini, kamu menghadapkan sholat kamu menuju Ka'bah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami Allah SWT sering sekali melihat mukamu menengadahkan ke langit, sering sekali melihat wajahmu menengadahkan ke langit, meminta kepada Allah, ya Allah, aku kehilangan Makkah, aku kehilangan Ka'bah, gitu kan. Kesedihan Nabi Muhammad SAW diganti sama Allah. Ya wes, mulai hari ini palingkan wajahmu saat kamu sholat. Yang tadinya kamu menghadapkan wajahmu ke arah Baitul Maqdis, sekarang arahkan wajahmu saat sholat menuju Baitul Haram, menuju Ka'bah.
Kalau dalam kajian fikih, syatrul Masjidil Haram itu apakah harus tetek gitu menghadap Ka'bah sing bentuknya pirang meter gitu seluruh dunia, tetek gitu ngajak situ gitu. Ya di sini terjadi berbagai macam penafsiran. Tapi yang paling kuat dari jumhur ulama, yang penting syatrul Masjidil Haram, yang penting searah dengan Masjidil Haram. Jadi kadang orang cerempet ya apa-apa, tapi kan searah kiblat. Nah gitu. Soalnya kalau harus kiblat pas gitu ya susah banget. Ya walaupun sekarang ada ilmu pengetahuan, teman-teman dari kalangan Muhammadiyah juga menggunakan alat yang sangat canggih itu untuk menetapkan masjid arahnya kemana. Ya walaupun sudah ditetapkan seperti itu, masih ada kemungkinan untuk meleset kan. Karena gerakan bumi, gerakan alam ini kan kita juga nggak ngerti. Tapi ala kulli hal, Allah memberikan kemudahan kepada kita semua yang ada di luar Makkah, yang ada di luar Makkah, untuk menghadapkan wajah kita ke Makkah. Itu yang penting adalah syatrul Masjidil Haram, satu satr atau satu arah gitu, satu garis dengan Masjidil Haram. Tidak harus sak kletek gitu, sak kleknya gitu, enggak harus begitu. Tapi intinya kisah ini menunjukkan kalau terjadi pensyariatan sholat mulai dari pemalingan atau perubahan arah kiblat. Masya Allah. Apa kata para sahabat ketika terjadi sebuah pemalingan kiblat? Pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Saat itu, makanya di sana ada masjid namanya Masjid Kiblaten. Saat ayat itu turun, Nabi masih 2 rakaat menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. 2 rakaat berikutnya Nabi menghadap ke Baitul Haram, ke Ka'bah. Nah, saat itu ada seorang sahabat yang bercerita. Dalam masalah ini ada sahabat yang bercerita. Namanya Barra' bin Azib. Al-Barra' bin Azib ini bercerita, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami ini salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis sittata asyara sahrun. Kami ini ketika sholat bersama Rasulullah yang 5 waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis itu 16 bulan. 16 bulan berarti kan setahun ya. Isra Mi'raj baru kemudian hijrah 16 bulan. Berarti kan setahun 4 bulan lah. Setahun 4 bulan. Summa surifna nahwal Ka'bah. Setelah kami hijrah, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah kiblat kami menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Walaupun ini tidak sampai kepada Nabi, tapi ingat bahwa ini perbuatan para sahabat bersama Nabi. Ada seorang sahabat mengeluarkan suatu hadis atau mengeluarkan suatu matan hadis, kami pernah sholat bersama Nabi 16 bulan menghadap Baitul Maqdis, setelah itu baru kita diminta untuk menghadap ke kiblat. Ini artinya hadisnya sampai Nabi, tapi Nabi tidak berkata tentang hadis ini. Cuman para sahabat berkata tentang hadis ini mengikuti cerita dan kisah hidup mereka ketika bersama Nabi SAW. Gitu guys. Begitu Nabi SAW sudah diubah kiblatnya menuju ke arah Ka'bah, muncul syariat tentang sholat yang baru. Apa itu? Penetapan waktu dan rakaat-rakaat yang ada di dalam sholat. Apa maksudnya? Waktu-waktunya ditetapkan oleh Allah SWT. Subuh itu seperti ini, duhur itu seperti ini, asar seperti ini, maghrib seperti ini, isya seperti ini. Jadi malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW itu sampai beberapa kali. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, membangunkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat subuh. Hari ini pada saat kondisi subuh itu seperti malam masih menyelimuti, tapi ada cahaya di ufuk sana. Ada cahaya di ufuk sana. Akhirnya itu dijadikan sebagai awal subuh atau awal waktu subuh. Besoknya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW di akhir waktu sholat subuh. Seakan-akan sudah terang seperti ini. Tapi matahari belum muncul. Masih boleh sholat subuh. Ini menunjukkan kalau Nabi diajari akhir waktu sholat subuh. Malaikat Jibril datang saat sholat duhur, saat matahari tergelincir di atas sana. Itu awal waktu sholat duhur. Besoknya malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat duhur. Pada saat itu bayangan benda lebih panjang daripada benda aslinya. Bayangan benda lebih panjang daripada benda aslinya. Itu digunakan sebagai ukuran untuk akhir waktu sholat duhur.
Besok datang lagi untuk sholat asar. Kapan? Saat Nabi SAW mendapati sebuah bayangan benda itu 2 kali lipat dari benda aslinya. Malaikat Jibril datang, seret, ayo sholat asar, diajarkan sholat begini-begini. Besoknya Nabi SAW didatangi malaikat Jibril lagi saat matahari sudah mulai hilang, tapi masih ada cahaya terang. Itu akhir sholat asar. Besoknya malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW saat kondisi hampir menyelimut, malam mau menyelimuti dunia, tapi kondisi dunia ini masih ada cahaya-cahaya merahnya. Oh, ini awal sholat maghrib. Besoknya ketika cahaya merah itu habis, malaikat Jibril datang. Oh, ini akhir sholat maghrib. Sholat isyanya begitu, didatangi pertama kali saat malam itu betul-betul menyelimuti, tidak ada cahaya, itu awal sholat isya. Akhirnya adalah ketika Nabi dibangunkan di malam hari, di sepertiga malam. Akhir sholat isya. Itu namanya tasyrik. Waktu dan timing atau step untuk penetapan waktu, untuk penetapan sholat. Dan malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan terjemahan atau tafsiran dari sebuah ayat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis shalah, dirikanlah salat wahai Nabi Muhammad, liduluki syamsi, pada saat matahari tergelincir, ila ghasaqil laili, sampai malam menyelimuti bumi, sampai malam menyelimuti daerahmu, sampai malam menyelimuti kondisi dunia ini. Wa Qur'anal fajri, kemudian pada saat fajar dirikanlah sholat juga. Inna Qur'anal fajri, karena sesungguhnya sholat atau mendirikan sholat saat fajar itu mashuda, disaksikan oleh seluruh malaikat. Itu yang yang ke-6. Yang terakhir, Pak, penyempurnaan tata cara sholat. Disinilah sholat itu memiliki banyak sekali syarat dan rukun. Syarat dan rukun menjadi sebuah ketetapan yang tidak boleh lepas dari saat orang akan sholat. Maka pada saat inilah Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Hei, nek kalian sholatnya lihat aku. Caraku sujud gimana? Caraku rukuk gimana, cara takbir gimana, itu disaksikan semua oleh para sahabat dan ditulis dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita. Nek kamu mau sholat, kamu harus suci. Ya itu sudah ada, cuman cara-cara bersuci masuk di sini nanti. Cara bersuci mulai wudu, kalau hadas kecil, kalau hadas besar berarti mandi. Begitu terusnya, itu namanya tasyrik sholat. Gitu. Maka dalam fase ketujuh ini Rasulullah SAW banyak sekali berkata tentang keabsahan sholat atau tata cara sholat atau teknis-teknis sholat. Salah satunya adalah idza qumtum ila shalah fa asbighul wudu. Kalau kamu hendak melaksanakan sholat, wudumu diperbaiki, wudumu disempurnakan. Ojo mengalah ora. Ada sahabat Nabi yang ketika wudu itu tangannya masih tersisa masih tidak basah sekitar bulatan-bulatan kurma. Gitu. Di sini akhirnya Nabi meminta baleni wudune, engko salate rasa. Begitu. Zaman sebelum itu ya ada wudu, zaman sebelum itu ya ada orang membersihkan diri, tapi tidak seketat ini gitu. Kapan diperlakukan pengetatan? Ketika orang sudah mulai melazimi, ketika orang sudah punya wawasan, punya keimanan, punya keislaman, punya keyakinan yang kuat tentang sholat. Itulah fase terakhir dalam melaksanakan dalam syariat sholat. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga tasyrik atau tarikh tasyrik tentang sholat ini semakin meyakinkan kita bahwa sholat ini bukan syariat yang biasa-biasa, tapi syariat yang paling utama. Bahkan Allah SWT, bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa sholat itu adalah hal yang paling pertama kali dihisab oleh Allah SWT kepada hambanya. Gitu. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali disolat oleh Allah, yang pertama kali dihisab oleh Allah SWT adalah solatnya. Idza saluhat saluhal amal kullu. Kalau salate apik, amalan sing liyane apik. Wa idza fasadat, kalau salate elek, rusak, fasadul amal kullu. Maka amalan-amalan yang lain juga bakalan rusak.
Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas seluruh kesalahan dan seluruh khilaf. Semoga Allah kemudian memberikan ampunan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.